Selamat datang di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, kalau kesini fams, belum sah kalau nggak mampir ke pasar terapungnya. Sungai memang menjadi urat nadi masyarakat yang hidup di Pulau Kalimantan, termasuk di Banjarmasin fams. Sungai ini bukan sekedar menjadi jalur transportasi aja, melainkan juga tempat orang berjual beli alias pasar. Berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya buah dan sayuran, diperdagangkan di pasar apung. Termasuk aneka kuliner setempat yang enak-enak, mulai dari sekedar cemilan sampai makanan berat. Pasar terapung ini beroperasi setiap hari, tapi khusus di hari Minggu aja, pasar terapung ini ramai sampai jam 11 siang aja nih fams. Jadi jangan sampai telat ya, sekalian olahraga pagi dong. Pasar terapung ini udah ada sejak awal Kerajaan Banjar, sekitar tahun 1595. Nah, kalau dulu nih, transaksinya ini nggak menggunakan uang, tapi dengan barter. Semuanya dilakukan di atas perahu yang disebut jukung. So, kalau dulu bahkan lebih ramai lagi nih fams. Pedagangnya ini meluber sampai menuhin sungai. Jumlahnya bisa sampai ratusan perahu yang berjualan di atas sungai Barito. Oke deh, mumpung lagi di sini, sekalian aja kita jajan kuliner yang ada di sini ya fams. Banyak pilihan sih yang ada di sini. Kita cobain kue lupisnya dulu fams. Kue yang terbuat dari tepung beras serta taburan kelapa parut dan kuah gula merah ini adalah jajanan yang paling dicari masyarakat Banjarmasin fams. Khususnya buat menu sarapan, legit banget fams. Buat ngopi, pas banget sih memang. Kalau yang ini disebut juga kue puracit fams. Mirip-mirip sama kue putu mayang yang ada di Jakarta. Rasanya juga 11-12 kok. Ini juga pilihan yang mantap nih buat cemilan di pagi hari. Seru juga ya. Pagi-pagi nyari sarapan di pasar apung. Harga udah pasti bersahabat nih. Terus suasananya juga guyup fams. Penuh keakraban antara pembeli dan penjual. Khas Indonesia banget deh pokoknya. Nah, kalau jalan-jalan ke Kalimantan Selatan, jangan lupa ya mampir untuk beli kain sasirangan fams. Kain sasirangan ini merupakan kain adat suku Banjar yang sudah diwariskan sejak abad ke-12. Konon, kain sasirangan ini pertama kali dibuat oleh Patih Lambung Mangkurat setelah bertapa selama 40 hari 40 malam. Oh iya fams, kalau menurut adat setempat, kain sasirangan ini dipercaya memiliki kekuatan untuk pengobatan atau istilahnya bata tamba, khususnya untuk mengusir roh-roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar dapat digunakan sebagai alat pengusir roh jahat, kain sasirangan ini biasanya dibuat berdasarkan permintaan atau disebut kain pamintan. Biasanya berupa laung atau ikat kepala untuk laki-laki dan serudung untuk perempuan. Kain pamintan dipakai pada sore hari ketika matahari akan tenggelam dan dipakai pada hari Rabu menjelang malam Kamis. Ada sekitar 14 motif kain pamintan berdasarkan makna atau manfaat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Salah satunya motif ayam yang biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di kepala. Dalam perkembangannya, kain yang dulu hanya digunakan pada acara ritual tertentu, sekarang malah berubah menjadi pakaian sehari-hari. Untuk proses pembuatannya, hanya sebagian kecil pengrajin aja nih yang masih mempertahankan pembuatan kain sasirangan dengan pewarnaan alami. Salah satunya adalah Pak Rido ini nih fams, yang sudah membuat kain sasirangan sejak tahun 95. Alasannya sih, selain untuk menjaga tradisi, kain sasirangan ini terbuat dari bahan alami, lebih ramah lingkungan, dan nggak berbahaya jika terkena kulit. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pewarna alami sebenarnya masih banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional. Di antaranya adalah angsana, secang, kayu sawo kecik, tiwadak banyu, kayu ulin, dan lain-lain. Warna kain sasirangan tradisional memang lebih pucat atau lembut, tapi jika dirawat dengan baik, bisa bertahan sampai 5 tahun. Makanya, kain sasirangan Pak Rido ini nih fams, peminatnya datang dari Belanda, Australia, Finlandia, dan juga Malaysia. Harga selai kain sasirangan ini mulai dari 200.000 sampai 1 juta rupiah, tergantung motif dan lamanya pengerjaan. Saatnya kita bergabung sama gerombolan si berat nih fams. Rupanya sekarang waktunya mereka makan, jadi mereka pergi cari makan sendiri. Kalau udah keluar kandang, kawanan kerbau ini akan berjalan beriringan. Sementara para pemilik kerbau ini cukup menggembala dengan menaiki perahu jukung di belakangnya. Wah, seru ya cara menggembalanya. Mereka mesti teriak-teriak nih. Kerbau-kerbau ini akan digiring menuju tempat mereka mencari makan. Dan lokasinya ini nggak jauh dari kandang. Oh iya fams, nggak seperti kerbau yang sering dipelihara di darat. Kandang kerbau di Kalimantan Selatan ini memang dibangun di tengah rawa. Lihat tuh, tanaman rumput rawa di sekitar sini sangat melimpah ruah.
Jadi mereka ini bisa makan sepuasnya, fams. Dan jam makannya itu loh, panjang banget. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Enak banget nih kebo. Makan aja sampai 1 shift. Pantesan aja nih, fams. Kerbau di sini gak ada yang kurus, fams. Semuanya sehat dan ginuk-ginuk. Dan yang pasti, mereka ini juga bersih karena rajin mandi di rawa, fams. Biasanya kerbau ini juga senang nih berkubang dalam air atau lumpur. Nah, bagi kerbau rawa, aktivitas ini bisa dilakukan saat mereka sedang makan. Karena kondisi badan mereka ini sebagian terendam air. Kerbau juga tergolong hewan tropik, fams, yang daya tahannya ini terhadap panas ini tergolong rendah. Suhu yang nyaman untuk kerbau ini berkisar 15 hingga 21 derajat Celcius. Kerbau ini akan stres bila suhu sudah di atas 24 derajat Celcius. Sedangkan berendam di lumpur akan melindungi kerbau ini dari paparan panas matahari dan menghilangkan parasit. Nah, khusus untuk kerbau betina nih yang masih menyusui, dimanjakan dengan disediakan pakan rumput oleh pemiliknya. Rumputnya ini juga ditambahi garam, fams, biar ada tambahan zat mineral untuk pertumbuhannya. Kerbau ini juga merupakan hewan memamah biak, fams. Artinya, mereka akan mengunyah rumput selama puluhan kali sebelum akhirnya ditelan. Makin tua usia kerbau, makin lama pula nih mereka mengunyah rumput. Kerbau-kerbau di sini juga diberi obat untuk mencegah dan menghilangkan kutu, fams, supaya mereka terhindar dari berbagai penyakit. Selanjutnya, kita bergeser nih ke Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Kita mau nyari intan nih, fams. Dulu, para pendulang intan ini masih melakukan pendulangan secara tradisional. Sekarang sih udah banyak menggunakan mesin untuk memisahkan intan dari pasir dan lumpur sungainya. Tapi masih ada kok, fams, yang mencari intan secara tradisional menggunakan linggangan dari kayu. Biasanya sih secara perorangan, sehingga hasilnya dapat dinikmati sendiri. Mendulang intan ini secara tradisional memang nggak mudah, fams. Belum tentu dapat nih setiap harinya. Tapi karena harga intan yang tinggi, membuat para pendulangnya ini nggak pernah patah semangat. Dapat, Mbak. Mana, Pak? Nah, ini, Mbak. Ini, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Ini kecil, Mbak. Iya, Tunggu kecil dulu, Mbak. banget. Nah, Yeay, kami dapat. Coba lihat. Dapat. Wah, yang ini? Iya. Wah, kecil banget ya dapatnya. Yuk, kita ke sana. Pak, kami tinggal boles dulu ya, Pak. wah, habis dapat ditinggal kita. Nggak sia-siakan perjuangannya? Biarpun berukuran kecil, tapi nilainya cukup besar. Selanjutnya, tinggal diolah aja nih untuk dijadikan perhiasan. Intan dari pendulangan ini kemudian dipotong dan dibentuk supaya lebih indah. Memotong intan nggak boleh sembarangan, fams. Karena kalau salah dikit aja, intannya akan rusak dan nggak bisa dipoles menjadi berlian yang bernilai jual tinggi. Setiap intan atau berlian yang didapat atau dibeli bisa dicek keasliannya dengan menggunakan alat khusus. Jika alat deteksi ini sampai menunjukkan warna merah, berarti intan atau berliannya asli. Sejak dulu Kalimantan Selatan ini terkenal sebagai daerah penghasil intan terbesar di Indonesia. Di kota Martapura inilah yang menjadi pusat kota intan. Wah, kita pindah ke sana yuk. By the way, kamu tahu nggak, fams, perbedaan intan dan berlian? Kalau intan ini adalah hasil tambang yang belum diolah, sedangkan berlian adalah intan yang sudah diolah menjadi perhiasan, alias barang jadinya, fams. Nah, kalau kamu mau borong, mampir aja ke Pasar Intan Martapura, yang lokasinya ini ada di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Banjar. Jangan lupa, siapin uang yang banyak ya. Soalnya, harga perhiasan berbahan intan ini pasti mahal banget. Bisa-bisa sampai ratusan juta, fams. Wih, wih, wih. Masih di Kalimantan Selatan, fams. Kali ini kita bakal tengok nih mesin unik milik masyarakat setempat yang unik banget. Tapi sebelumnya kenalin dulu nih, namanya Kerajinan Purun. Adanya di Kampung Palam, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kampung ini jadi kampung purun sejak Maret 2016 silam. Karena selain bertani, warga desa Palam memanfaatkan potensi purun yang berlimpah untuk menjadi sumber mata pencaharian mereka. Karena di sini masih banyak rawa, sungai, dan danau, makanya nggak heran kalau cocok jadi tempat tumbuhannya tanaman purun. Oh iya, purun adalah tanaman khas lahan rawa gambut. Purun dipilih sebagai bahan baku kerajinan karena seratnya kuat. Selain itu, pertumbuhan purun juga bersifat masif. Bahkan dianggap gulma atau tanaman pengganggu bagi petani padi. Kalau lagi musim hujan, purun menghasilkan batang yang tebal. Sebaliknya, kalau musim kemarau, ukurannya jadi menyusut alias kecil-kecil.
Oh gitu fams. Jadi kalau di air yang dalam, purunnya juga lebih tebal. Nah, sambil menunggu purunnya, kita nyalakan mesin generator kincir penumbuk. Dengan bahan bakar solar, kincir akan bergerak untuk menumbuk purun yang baru aja kering. Cus, potong purunnya sama panjang ya. Kemudian, jemur. Kalau matahari sedang terik, 2 hingga 3 hari, purun sudah kering. Tapi kalau musim hujan, butuh waktu 7-10 hari nih untuk bisa kering. Pas lagi musim hujan nih sekarang. Karena kalau air hujan menempel di purun, akan meninggalkan bercak merah. Oh iya fans, pas proses penjemuran harus ditaburkan abu sisa pembakaran di atas purun yang dijemur. Abu yang digunakan harus abu yang sudah didiamkan selama semalaman, supaya abunya sudah dingin dan gak merusak purun. Fungsi abunya untuk membuat purun tahan lama, jadi gak gampang hancur. Lanjut ke proses pewarnaan ya fans. Bisa hijau, merah, dan biru atau ungu. Tapi ada juga yang polos, karena masih banyak yang suka warna aslinya. Pewarnaan dilakukan dengan merendam purun ke dalam air mendidih yang sudah ditambah pewarna, supaya warnanya tahan lama dan gak mudah pudar. Jemurnya cukup diangin-anginkan saja fams, sampai benar-benar kering. Nah, purun yang sudah kering langsung ditumbuk dengan mesin kincir. Mesin kincir ini udah ada sejak tahun 2016 yang dibangun oleh dana swadaya masyarakat. Namun sayangnya sumber daya manusia nggak mencukupi. Soalnya hanya ada satu mekanik dari desa ini yang bisa memperbaiki tumbukan yang rusak. Makanya kecepatan kayu penumbuknya juga berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Ini dia nih proses yang paling membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan ketelatenan. Apalagi kalau bukan menganyam. Ayo, siapa yang bisa ngalahin ibu-ibu ini? Mereka cuma butuh waktu beberapa jam aja fams. Jadi deh tuh, satu buah produk kerajinan. Kalau saya ngerjain, wah, seminggu juga belum tentu jadi nih. Di Amuntai, Kalimantan Selatan, ada olahan gula yang kerap dijadikan oleh-oleh atau seserahan perkawinan. Namanya gula batu itik. Uniknya, pengrajinnya hanya dilakukan oleh satu keluarga aja fams. Nah, Ma Aisyah inilah penggagasnya nih. Wanita berusia 78 tahun ini udah membuat gula batu itik ini hampir 30 tahun loh. Lama banget ya. Awalnya sih orang tua Ma Aisyah hanya mengajarkan membuat gulali biasa. Agar terlihat berbeda dari yang lainnya, Ma Aisyah terus berinovasi. Sehingga lahirlah gula batu itik fams. Keren deh. Pemilihan bentuk itik ini tak lepas dari Amuntai yang dikenal dengan itik ala bio fams. Awalnya gula batu ini hanya dibuat satu model saja. Seiring banyaknya permintaan pembeli, bentuk apapun bisa dibuat kok. Dalam sehari ia bisa menghabiskan 50 kg gula untuk diolah menjadi gula batu. Banyak banget ya. Ma Aisyah punya 6 anak perempuan yang diajarkan untuk meneruskan usaha miliknya. Tapi ilmu membuat gula batu itik ini gak boleh diajarkan oleh orang lain. Jadi hanya boleh dilakukan oleh keturunan Ma Aisyah aja. Begini nih fams cara bikinnya. Cairkan dulu gula pasirnya ya. Kalau udah berubah menjadi karamel, tinggal beri pewarna makanan. Lalu bentuk deh. Proses ini harus dilakukan dengan cepat supaya gula batu gak cepat keras. Kalau yang belum terbiasa, pastinya jari tangan kalian bakal terasa panas. Beda ya sama ibu-ibu yang tangannya udah kebal ini. Dalam sehari, Ma Aisyah bersama anak-anaknya mampu menghasilkan sampai puluhan gula batu. Jumlah ini bisa bertambah ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Harganya gula batu ini juga cukup variatif fams. Mulai dari ribuan rupiah sampai ratusan ribu rupiah. Semuanya tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Gula batu harus segera dibungkus plastik agar tidak berubah bentuk ya. Soalnya udara yang mengandung air bisa membuat gula mencair. Kalau sudah dibungkus seperti ini, gula batu itik dapat bertahan selama 3 bulan. Asal disimpan di ruangan sejuk. Mau langsung dimakan? Juga boleh kok. Kalimantan Selatan juga memiliki kesenian tradisional yang unik, yaitu Tari Radap Rahayu. Tarian ini digelar ketika menyambut tamu sebagai bentuk penghormatan. Awalnya nih fams, tarian ini bersifat ritual bagi masyarakat suku Banjar
untuk meminta keselamatan atau penolak bala. Penari wanita yang mengenakan baju layang dengan selendang yang melambangkan sosok bidadari. Mereka juga membawa cepu atau wadah untuk menaruh beras kuning dan bunga rampai. Kalau tarian udah selesai nih fams, para penari ini akan langsung menjalani upacara badudus atau ritual mandi untuk mensucikan diri. Ritual badudus sebenarnya udah jarang ditampilin fams. Beruntung banget nih Rekam Indonesia, pas kali ini ada 3 orang yang akan menjalaninya. Badudus ini adalah ritual khusus yang hanya dilakukan saat penobatan seorang raja. Jadi cuma boleh dilakukan sama keturunan raja aja nih fams. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi badudus kini dilakukan pada upacara perkawinan, kehamilan, dan juga untuk menolak bala. Dalam prosesi badudus, para wanita ini akan dimandikan oleh para tetua dan didoakan agar dijauhi dari segala mara bahaya. Oh iya fams, ada 3 kain nih yang wajib dikenakan saat badudus, yaitu kain kuning untuk membuka aura, kain putih untuk mensucikan diri, dan kain hitam untuk melindungi dari gangguan gaib. Nah, air yang digunakan ini untuk badudus adalah air yang berada di sekitar Candi Agung, karena diyakini memiliki khasiat biar awet muda fams. Terus ada juga nih 41 jenis kue yang wajib ada nih fams, termasuk diantaranya bubur merah, bubur putih, kopi, kue cincin, dan kue kikincak. Jangan go anywhere fams, Rekam Indonesia masih bakal lanjut lagi nih jalan-jalan di Pulau Borneo bersama Joy Richie di sini. Stay tune ya. Pagi-pagi ada jemur gorden nih. Bukan fams, ini bukan jemur gorden atau spray. Ini namanya misoa, kuliner khas dari Singkawang, Kalimantan Barat. Dalam peradaban masyarakat Tionghoa, misoa ini adalah makanan spesial yang hanya disantap ketika merayakan hari-hari besar, misalnya aja Imlek dan Cap Gome. Misoa terbuat dari tepung terigu yang dibuat memanjang sebagai simbol pengharapan panjang umur dan cocok juga nih disajikan pada perayaan ulang tahun. Pembuatan misoa di Singkawang ini masih tradisional fams, menggunakan resep warisan leluhur dari Tiongkok. Bahan utama misoa ini berupa tepung terigu yang langsung dicampur dengan air garam. Makanya warga Singkawang menyebut juga misoa ini dengan nama mie asin. Adonan diaduk secara manual terlebih dahulu, lalu digiling hingga membentuk lembaran-lembaran dengan ketebalan tertentu. Lembaran kemudian digulung dan didiamkan selama 1 jam agar ketika diproses menjadi mie tidak mudah hancur fams. Dari bahan 25 kg tepung terigu yang dicampur 3 kg garam akan menghasilkan sekitar 28 kg misoa kering. Setelah 1 jam didinginkan, gulungan misoa digiling kembali sehingga menjadi mie yang sangat tipis. Siapkan tongkat kayu untuk menariknya ya. Kemudian angkat seperti jemuran baju. Misoa dalam bahasa Hakka artinya benang. Cocok ya dengan penampilannya. Bahkan di masa lalu, hidangan misoa ini dikenal juga dengan mie benang. Selanjutnya, gantung misoa di tiang untuk proses pengeringan. Agar lebih maksimal, pengeringan dibantu dengan panas dari kompor yang bertekanan tinggi. Bentuknya memang seperti tirai fams. Dalam waktu 2 jam, misoa ini akhirnya mengering. Wait, tunggu dulu fams. Prosesnya belum selesai fams. Misoa kering ini kemudian diangkat, lalu disusun dalam tong besar dari kayu yang sudah diberi karung goni dan daun nipah. Tong kemudian dibawa ke dapur untuk proses pengukusan selama 45 menit. Pemberian daun nipah dan karung goni bertujuan agar air tidak meresap ke dalam misoa. Misoa yang sudah dikukus, lalu digantung di atas bambu untuk diangin-anginkan. Misoa pun siap untuk dikemas fams. Misoa kering ini tahan hingga 4 bulan loh fams. Alright fams, dari Singkawang, sekarang giliran kita nih hunting jajanan yang ngehits di Pontianak. Ada 3 tempat makan mie yang wajib disambangin nih fams, versi Ragam Indonesia. Di spot pertama, namanya Sop Mie Asin. Julukan mie asin di Pontianak, ternyata nggak lain dan nggak bukan, merupakan nama lain dari misoa. Ini dia nih olahan misoa, yang tadi pabriknya kita datengin fams. Beda dengan soun dan bihun, misoa ini berwarna putih dan pekat, dengan ukuran tipis-tipis dan teksturnya halus. Dengar-dengar sih, misoa ini dibawa langsung sama warga etnis Tionghoa menuju Indonesia.
Salah satu kota yang jadi sasaran penyebarannya adalah Singkawang, lalu tembus ke Pontianak. Yang simple, memang nggak pakai lama fams. Secara judulnya sop mie, ya pasti berkuah dong tampilannya. Miso yang udah direbus, tinggal diguyur pakai kuah kaldu. Wih, mantep nih. Nah, biar makin nendang lagi, kudu disantap nih pas lagi hangat-hangatnya nih fams. Wits, jangan lupa beri taburan teri kacang di atas mie-nya ya. Fams, kalau kata anak masa kini, tipis-tipis aja makannya. Nah, kalau Kak Tiara justru serius banget nih makannya tipis-tipisnya. Miso yang super tipis memang jos kalau ditemenin sama kuah sup atau kaldu yang super gurih. Bahkan, jenis mie yang satu ini punya makna mendalam di mata masyarakat setempat. Makanya nggak heran fams, kalau miso ini jadi hidangan wajib di momen ulang tahun sampai hari raya. Uniknya, kalau pas makan kuliner Melayu ini, dilarang memotong mie-nya, alias nggak boleh putus. Wah, tantangan banget nih, makan misoa dari ujung sampai akhir, baru dikunyah. Dari yang gurih-gurih, lanjut ke yang manis-manis. Kedai sederhana ini happening banget nih sama menunya yang bernama Tiam Mie alias mie manis. Yap, sejak 30 tahun yang lalu, Ko Aliang konsisten banget nih. Cuma jual kue tiaw dan tiam mie. Tiam dalam bahasa Tiongkok artinya manis. Udah pasti rasa mie-nya sweet abis fams. Wah. Nah, yang unik dari resep mie manis ini justru menggunakan kecap asin fams. Loh, kok bukan kecap manis? Ayo, pada bingung kan? Dari mana ya rasa manis pada mie kuningnya? Ternyata, rasa manis pada mie berasal dari minyak bawang putih yang telah diracik dengan gula aren. Nah, kecap asin yang dikolaborasi dengan minyak racikan inilah yang akhirnya bikin tampilan mie ini jadi berminyak plus menghitam. This is it, mie manis Ko Aliang. Mohon maaf nih fams, Kak Tiara nggak bisa bagi-bagi. Tapi kalau diceritain rasanya sih, pecah banget. Kalau dilihat, tiam mie atau mie manis ini emang nih 11-12 kayak bakmi goreng. Kalau baru matang kayak gini, aroma dari bawang dan kucainya ini bener-bener nampol. Menu spesial dari suku Teochew ini emang hakiki banget ya fams enaknya. Gak ada protein hewani sama sekali. So, dijamin halal fams. And the last one is, rekomendasi mie enak di Pontianak versi Ragam Indonesia adalah lokasinya di Jalan Cokro Aminoto. Nah, kalau di sini spesial banget nih sama kue tiawnya. Udah spesial menunya, unik pula cara masaknya. Masaknya pakai arang fams. Bahkan, kedai ini jadi satu-satunya di Pontianak yang masak kue tiaw pakai arang. Setelah dicari tahu, arang yang dipakai masak ini memang sukses bikin aroma sedap pada kue tiaw. Kalau aromanya udah sedap, kan makannya jadi lahap ya fams. Selain kue tiaw rebus dan basah, yang best seller ya kue tiaw goreng ini. Gak cuma cara masaknya aja yang beda, penyajiannya juga otentik banget. Beralaskan daun simpur, yang khas banget nih dalam tradisi kuliner Pontianak. Just info nih fams, daun simpur ini dikenal memiliki aroma yang harum. So, kue tiaw yang disajikan ini bisa makin harum aromanya. Fams, dinamakan kue tiaw karena mie satu ini terbuat dari tepung beras. Jadi bukan dari tepung terigu. Bahkan, gak bakal rugi deh makan kue tiaw di sini. Aneka toppingnya gitu loh. Rame banget kayak pasar malam. Ada daging sapi, bakso, aneka sayuran, sampai tahu. Wah, so yummy. BTW, siapa sih yang gak kenal dengan Pontianak? Ibu kota Kalimantan Barat ini, fams, dikenal dilalui garis khatulistiwa. Jadi, fams, daerah ini mendapatkan sinar matahari terik. Suhunya saat siang hari bisa mencapai 30 derajat Celcius loh. Nah, alasan ini juga, fams, yang ngebuat taman aloe vera atau lidah buaya tumbuh berkualitas. Hebatnya lagi, kualitas super lidah buaya dari Pontianak ini sudah diakui dunia loh, fams. Minuman dari lidah buaya disukai di berbagai negara maju. Mantap! Indonesia mendunia! Nah, di sini nih, aloe vera super diperbanyak dengan metode kultur jaringan, fams. Namanya Aloe Vera Center, pusat penelitian dan sumber informasi lidah buaya di kota Pontianak. Caranya, cuci bersih lidah buaya anakan dulu. Lanjut, potong bagian atas lidah buaya sampai membentuk piramida, fams. Agar benar-benar bersih, cuci kembali dengan sabun selama 30 menit. Lanjut, rendam lidah buaya ke dalam larutan khusus untuk menghambat tumbuhnya jamur dan bakteri.
Tinggal digoyang-goyang deh, agar semua bagian terendam sempurna, Fems. Fems, lidah buaya yang sudah steril dan bersih inilah yang diperbanyak. Caranya, ditanam dalam media agar-agar. Terakhir, botol berisi lidah buaya disimpan dalam ruangan bersuhu 18 derajat Celcius. Setelah usia 6-8 minggu, lidah buaya mulai tumbuh, Fems. Nah, lidah buaya hasil perbanyakan dengan kultur jaringan udah bisa ditanam di lahan pertanian. Anyway, sebagian besar lahan pertanian di Pontianak adalah tanah gambut, Fems. Tanah ini terbentuk dari kumpulan tumbuhan yang membusuk. Kandungan organik yang tinggi membuat lidah buaya yang ditanam tumbuh subur dan ukurannya lebih besar. Menanam lidah buaya nggak sulit kok, Fems. Cukup tancapkan batang lidah buaya pada lahan aja. Oh iya, Fems, lahan seluas 3 hektar ini ditanami lidah buaya jenis Chinensis yang berukuran besar. Beratnya mencapai 1,5 kg per pelepah dengan panjang lebih dari 50 cm. Wah, besar banget ya. Oh ya, Fems, tanah gambut juga punya kemampuan menyimpan air, jadi nggak perlu sering disiram. Cahaya matahari di Pontianak yang lebih panas bikin lidah buaya tumbuh dengan ukuran besar dan subur. Kualitas lidah buaya super ini gak hanya bikin petani untung, lidah buaya juga memberi nilai ekonomi lebih untuk masyarakat sekitar. Masyarakat bisa menambah penghasilan dengan menjual pelepah daun lidah buaya, Fems. Harganya Rp4.000 per kilogram. Wah, yo ingat tuh. Kudapan yang satu ini juga dibuat dari lidah buaya. Namanya kue lapis lidah buaya. Rasanya enak loh. Sebenarnya ada 350 jenis lidah buaya di dunia, Fems. Tapi cuma ada 2 jenis lidah buaya yang bisa dikonsumsi loh, yaitu jenis Sinensis dan Barbadensis. Yang lebih sering dikonsumsi sih berjenis Sinensis. Dagingnya lebih tebal dan memiliki serat yang lebih sedikit dibandingkan jenis Barbadensis. Lidah buaya jenis Sinensis juga memiliki lendir yang lebih sedikit. Aromanya tidak sekuat Barbadensis. Oh iya, aloe vera atau lidah buaya masuk ke Indonesia sejak abad ke-17. Awalnya, lidah buaya hanya digunakan sebagai tanaman hias dan obat. Rasanya emang agak pahit, tapi lidah buaya mulai dikembangkan menjadi berbagai olahan sejak tahun 1990. Untuk menghilangkan rasa pahit, lidah buaya cukup dicuci dengan air garam, Fems. Dengan cara ini juga bisa menambah rasa dan menghilangkan lendirnya. Adonan kue lapis ini sederhana kok. Ada santan, tepung beras, dan tepung kanji. Bukan kue lapis namanya, kalau nggak warna-warni ya. Tinggal tuang ke dalam loyang aja deh. Lalu panggang selama 20 menit, Fems. Wait, belum selesai nih. Bikin lapis legit ini harus ekstra sabar. Adonan yang udah setengah matang ini harus ditambahkan adonan warna lain. Lakukan secara berulang untuk mendapatkan warna-warni yang diinginkan. Selain aman dikonsumsi, lidah buaya ini juga bagus untuk kecantikan. Soalnya lidah buaya mengandung flavonoid untuk peremajaan kulit. Wow. Gak cuma itu, Fems, ada juga nih daun lidah buaya yang disulap jadi jelly warna-warni. Untuk membuat jelly, blender dulu nih lidah buayanya. Gel lidah buaya ini mengandung 75 nutrisi yang diperlukan oleh tubuh loh, Fems. Mantap nggak tuh? Untuk membuat jelly, lidah buaya bakal direbus bersama gula pasir dan tepung rumput laut. Sama aja kok kayak bikin jelly pada umumnya. Karena mau dibikin warna-warni, jangan lupa ya, tambahin pewarna makanan sesuai selera, Fems. Sekarang bikinnya warna cerah, original, sama hijau daun. Sesaat setelah dingin dan padat, cetak bulat-bulat kayak gini deh. Nah, karena jelinya masih agak lembek, harus dijemur dulu nih sampai kering dan kaku, Fems. Sedap! Balik lagi ke kota Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat. Fems, kota Singkawang bermakna kota di kaki gunung yang dekat dengan muara dan laut. Kebetulan, Fems, kan baru 2 hari yang lalu ada perayaan Cap Gomeh. Satu hal yang menarik pada perayaan Cap Gomeh di Singkawang ini adalah berkumpulnya para tatung dari seluruh wihara yang ada di Kalimantan Barat. 1 hari menjelang perayaan Cap Gomeh adalah hari terpenting bagi para tatung. Mereka ini berkeliling untuk memberikan penghormatan atau istilahnya bersih jalan.
Hari ke-15 setelah Imlek, Cap Gomeh ini dirayakan dengan arak-arakan tatung, berkeliling di kota Singkawang. Tatung ini berpakaian layaknya dewa atau leluhur. Gak hanya leluhur etnis Tionghoa aja, tapi juga ada leluhur tatung yang bersuku Dayak. Makanya, beberapa tatung ini menggunakan baju adat suku Dayak. Uniknya nih fams, tatung ini diarak menggunakan tandu yang diberi berbagai senjata tajam. Mereka ini lalu unjuk kesaktian dalam kekebalan tubuh. Ada sekitar 500-an tatung yang meramaikan festival Cap Gomeh. Cap Gomeh ini berarti hari di mana semua dewa di langit bersatu. Oh iya fams, untuk menjadi tatung, hanya orang-orang tertentu aja fams yang dikaruniai kelebihan oleh leluhurnya. Wah, nggak kerasa ya, udah jam 6 pagi aja nih fams. Saatnya saya, Joe Ricci, harus udahan dulu nih. Kita ketemu lagi besok ya. Saya dan seluruh tim Ragam Indonesia mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah. Amin.